Halo guys, terima kasih yang sudah klik video ini. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe aku akan upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, nggak ada ruginya guys. Kan kalian klik tombol subscribe. Selamat menonton. 2 hours later. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur atas kehadiratnya Allah Subhanahu wa taala serta rahmat dan karunia-Nya hingga kita bisa dapat kumpul kembali dalam presentasi hari ini. Salawat serta salam tak lupa juga kita curahkan kepada bimbingan Nabi besar Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman kelak nanti. Baik, pertama-tama yang kami hormati kepada Bapak Irfan Afrianto Eskom MM selaku pengampu mata kuliah Pancasila. Baik, sebelum itu saya akan memperkenalkan kelompok 6 terlebih dahulu. Yang pertama ada Abdul Aziz Firdaus, yang kedua ada saya Alfian Nurzaman sebagai moderator, yang keempat ada Ivan Giovanni Saputra, yang keempat ada Laila Nurrahmah. Perkenalkan, nama saya Ivan Giovanni Saputra, kelas TI 21A3, jurusan Teknik Informatika. NIM saya 312110130. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Nurrahmah. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz Firdaus. Saya dari kelas TI 21A3 dengan NIM 312110262, Prodi Teknik Informatika. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Alfian Nurzaman dari kelas TI 3. Baik, terima kasih untuk Saudara Alfian. Tahukah kamu, apa itu geopolitik Indonesia? Geopolitik merupakan istilah dari geo yang berarti bumi, dan politik berasal dari bahasa Yunani poli. Poli artinya kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, dan teia artinya urusan. Geopolitik biasa juga disebut dengan wawasan Nusantara. Geopolitik juga diartikan sebagai sistem politik atau peraturan-peraturan dalam wujud kebijaksanaan dan strategi nasional yang didorong oleh aspirasi nasional geografik, kepentingan yang menitik beratkan pada pertimbangan geografi, wilayah, atau teritorial dalam arti luas suatu negara, yang apabila dilaksanakan dan berhasil akan berdampak langsung atau tidak langsung kepada sistem politik suatu negara.
menurut para ahli. Yang pertama, menurut Peter Hegel, menurutnya ialah geopolitik ialah suatu cabang ilmu geografi di mana bidang kajiannya mengenai aspek keuangan pemerintah dan kenegaraan. Yang kedua, menurut Frederick Renzel, menurutnya ialah geopolitik diartikan sebagai ilmu bumi politik, political geography, yang mempelajari tentang ilmu geografi dari aspek politik. Yang ketiga, menurut Karl Haushofer, menurutnya ialah geopolitik atau geographical politik yang mempelajari ilmu fenomena politik suatu aspek geografi. Yang keempat, menurut Sir Halford Mackinder, menurutnya ialah menganut konsep kekuatan darat dan mencetuskan wawasan benua. Yang dimaksud dengan kekuatan darat adalah ajaran ilmuwan ini menyatakan bahwa barang siapa yang dapat menguasai daerah jantung, yakni Eropa dan Asia, akan mendapati penguasaan pulau dunia, yaitu Eropa, Asia, Afrika, dan akhirnya dapat menguasai seluruh dunia. Yang kelima, yang terakhir, yaitu menurut Sir Walter Raleigh dan Alfred Mahan. Menurutnya ialah geopolitik menganut konsep kekuatan maritim dan mencetuskan wawasan bahari, yaitu konsep kekuatan lautan. Yang dimaksud dengan konsep maritim adalah siapa saja yang menguasai lautan, maka akan menguasai jalur perdagangan dunia, yang berarti menguasai kekuatan-kekuatan dunia, sehingga akhirnya dapat menguasai seluruh dunia. Baik, materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Terima kasih. Geopolitik merupakan kebijakan suatu negara yang memanfaatkan geografi sebagai basis penguasaan ruang hidup dengan tujuan untuk menjamin kelangsungan dan pengembangan kehidupan negara yang bersangkutan. Wawasan Nusantara adalah geopolitik Indonesia yang diberi pengertian sebagai cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam, bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan, dan tetap menghargai serta menghormati kebinekaan Tunggal Ika dalam setiap aspek kehidupan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Wawasan Nusantara terdiri dari falsafah Pancasila, aspek kewilayahan Nusantara, aspek sosial budaya, dan aspek sejarah Nusantara. Kedudukan wawasan Nusantara yang pertama adalah Pancasila sebagai falsafah ideologi bangsa dan dasar negara, berkedudukan sebagai landasan ide. 2. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusi negara, berkedudukan sebagai landasan konstitusional. 3. Wawasan Nusantara sebagai visi nasional, berkedudukan sebagai landasan konsepsional. 4. Ketahanan nasional sebagai konsep nasional, berkedudukan sebagai landasan konsepsional. 5. GBHN sebagai politik dan strategi nasional, berkedudukan sebagai landasan operasional. Fungsi wawasan Nusantara sebagai pedoman motivasi serta pedoman dalam membuat dan menetapkan kebijakan, keputusan, dan tindakan bagi para penyelenggara negara dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tujuan wawasan Nusantara mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia, yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok, golongan, suku bangsa, atau negara. Kedudukan status wawasan Nusantara adalah posisi cara pandang perilaku bangsa Indonesia
dirinya yang kaya akan berbagai suku bangsa, agama, bahasa, dan kondisi lingkungan geografis berwujud negara kepulauan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya yang lain. Terima kasih. Selanjutnya, bentuk wawasan Nusantara. 1. Wawasan Nusantara sebagai landasan konsepsi pertahanan negara. Berarti bahwa wawasan Nusantara dijadikan konsep dalam pembangunan nasional, pertahanan keamanan, dan kewilayahan. 2. Wawasan Nusantara sebagai wawasan pembangunan. Mempunyai arti, cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri, serta lingkungannya selalu mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 3. Wawasan Nusantara sebagai wawasan pertahanan dan keamanan negara. Mempunyai arti, pandangan geopolitik Indonesia dalam lingkup tanah air Indonesia sebagai satu kesatuan yang meliputi seluruh wilayah dan segenap kekuatan negara. 4. Wawasan Nusantara sebagai wawasan kewilayahan. Wilayah nasional perlu ditentukan batasannya agar tidak terjadi sengketa dengan negara tetangga. 5. Ordonansi atau Undang-Undang Belanda tahun 1939, yaitu penentuan lebar laut sepanjang 3 mil laut dengan cara menarik garis pangkal berdasarkan garis air pasang surut. 6. Deklarasi Juanda tanggal 13 Desember tahun 1957 merupakan pengumuman pemerintah RI tentang wilayah perairan negara RI yang isinya 1. Cara penarikan batas laut wilayah tidak lagi berdasarkan garis pasang surut, tetapi pada sistem penarikan garis lurus yang diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung yang terluar dari pulau-pulau yang termasuk dalam wilayah RI. 2. Penentuan wilayah lebar laut dari 3 mil laut menjadi 12 mil laut. 3. Zona eksklusif ekonomi atau ZEE sebagai rezim hukum internasional, di mana batasan Nusantara 200 mil yang diukur dari garis pangkal wilayah laut Indonesia. Selanjutnya, wadah wawasan Nusantara. Wadah wawasan Nusantara ini meliputi 3 komponen. Yang pertama, wujud wilayah. Batas ruang lingkup wilayah Nusantara ditentukan oleh lautan yang di dalamnya terdapat gugusan ribuan pulau yang saling dihubungkan oleh perairan. Kedua, tata inti organisasi. Bagi Indonesia, tata inti organisasi negara didasarkan pada Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang menyangkut bentuk dan kedaulatan negara, kekuasaan pemerintahan, sistem pemerintahan, dan sistem perwakilan. Ketiga, tata kelengkapan organisasi. Kesadaran politik dan kesadaran bernegara yang harus dimiliki oleh seluruh rakyat yang mencakup partai politik, golongan dan organisasi masyarakat, kalangan pers, seluruh aparatur negara. Selanjutnya, isi wawasan Nusantara. Isi wawasan Nusantara ini tercermin dalam perspektif kehidupan manusia di Indonesia dalam eksistensinya yang meliputi 1. Cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan 1. Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. 2. Rakyat Indonesia yang berkehidupan kebangsaan yang bebas. 3. Pemerintah negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 2. Keterpaduan semua aspek kehidupan nasional berciri manunggal, utuh, menyeluruh yang meliputi 1. Satu kesatuan wilayah Nusantara. 2. Satu kesatuan politik. 3. Satu kesatuan sosial budaya. 4. Satu kesatuan ekonomi. 5. Satu kesatuan pertahanan dan keamanan dalam satu sistem terpadu. 6. Satu kesatuan kebijakan nasional. Selanjutnya, tata laku wawasan Nusantara. Tata laku wawasan Nusantara mencakup 2 segi, batiniah dan lahiriah. 1. Tata laku batiniah berlandaskan falsafah bangsa yang membentuk sikap mental bangsa yang memiliki kekuatan batin.
Dalam hal ini, wawasan Nusantara berlandaskan pada falsafah Pancasila untuk membentuk sikap mental bangsa yang meliputi cipta, rasa, dan karsa secara terpadu. 2. Tata laku lahiriah merupakan kekuatan utuh dalam arti kemanunggalan kata dan karya, keterpaduan pembicaraan dan perbuatan. Dalam hal ini, wawasan Nusantara diwujudkan dalam satu sistem organisasi yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Bagi yang sudah melihat, terima kasih banyak. Yang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.